Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori belajar behavioritik. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 ialah yang pertama ialah Enrique Rashiduk, saya sendiri. Kedua ada Muhammad Nur Alamsyah. Yang ketiga ada Isnan Putra Pratama. Keempat ada Indah Febriani Asril. Kemudian ada Muhammad Yasir Kamil. Kemudian ada Tessa Labenu dan Tri Saputra Sarmin. Oke, saya akan membacakan hasil presentasi yang pertama. Teori belajar. Teori belajar ada paham analitisme, paham empirisme, paham organisme. Kemudian itu teori behavioristik. Teori ini belajar tentang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Sehingga perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan melalui upaya pengondisian Kemudian ada tokoh-tokoh teori behavioristik yang akan dibacakan oleh Saudara Isnan. Untuk Saudara Isnan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, Ivan Pavlov, pendekatan classical conditioning. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam perubahan perilaku yang bersifat maladaptif dan merupakan perilaku yang adaptif. Yang kedua, John R. Watson, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Yang kedua, yang dimiliki manusia, raga, fisik, badan, dan refleks. Dan yang ketiga, conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan S, R, dan memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks atau perilaku. Yang keempat, perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungannya. 3 kategori perilaku, bersifat insting, kebiasaan, dan reaksi emosi. Dan yang ketiga ada Edward L. Thorndike, pengaruh hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensinya dalam pembentukan perilaku yang diinginkan. 3 hukum utama terkait dengan stimulus dan respons. A. Law of effect. Respon akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan, positif reinforcement, dan sebaliknya. Low readiness berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Dan low exercise, hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika dilatih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudara Isnan. Selanjutnya pembacaan materi akan dilakukan oleh Saudara Tri Saputra Sarmin. Untuk Tri Saputra Sarmin dipersilahkan. Next slide-nya. Dalam konteks pembelajaran classical conditioning dapat menjelaskan mengapa siswa menunjukkan perilaku menyukai atau tidak menyukai pembelajaran atau mata pembelajaran tertentu. Selanjutnya, perilaku yang ditampilkan seorang guru merupakan salah satu faktor penyebab hal tersebut.
Keempat, yaitu Skinner atau operant conditioning. Manusia dan hewan selalu berada dalam proses operating atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Perilaku yang diikuti dengan reinforcing stimulus atau stimulus penguat akan diulangi lagi di masa mendatang. Pembentukan perilaku yang sesuai dengan pembentukan disebut dengan shaping. Atau shaping adalah metode untuk mengarahkan perilaku pada perilaku yang diinginkan. Selain reinforcement, Skinner juga memperlakukan punishment. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan dari Saudara Trisaputra Sarmin. Kemudian pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nurul Alamsyah. Untuk Saudara Nurul Alamsyah dipersilahkan. Kesuksesan operan conditioning tergantung pada penerapan reinforcement dan punishment. Reinforcement dalam pembelajaran dapat dengan pembelajaran dengan bermain, dengan media, serta metode lain menyenangkan. Penerapan behaviorisme dalam pendidikan dan pembelajaran. Modifikasi perilaku, pembelajaran terprogram, pembelajaran berbasis behavior. Modifikasi perilaku. Behavior modification merupakan teknik terapi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dari Skinner. Operant conditioning, teknik ini dilakukan dengan cara mengatur reinforcement untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Metode ini digunakan untuk mengatasi perilaku pemalu, autis, tergantung pada obat, dan lain-lain. Menerapkan tujuan perubahan perilaku. 2. Menerapkan reinforcement yang sesuai. 3. Menerapkan prosedur perubahan perilaku. 4. Melaksanakan prosedur dan mencatat hasil. 5. Melakukan evaluasi dan revisi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudara Muhammad Nurul Alamsyah. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh Saudari Tesela Bemno. Untuk Saudari Tesela Bemno dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan modifikasi perilaku. Yang pertama itu memperkuat perilaku. Yang kedua positif reinforcement. Yang ketiga, Andi tidak lagi ribut setelah gurunya memberikan pujian pada waktu ia duduk dan belajar dengan tenang. Yang keempat, melemahkan perilaku. Yang kelima, negatif reinforcement, yaitu guru mendudukkan siswa di bangku depan duduk untuk mengurangi kebiasaan ribut dan mengobrol pada waktu belajar. Pembelajaran berbasis behaviorisme menerapkan teori behaviorisme dalam pembelajaran dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan siswa, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran behavioral outcome. Tujuan pembelajaran menurut behaviorisme, yang pertama itu audiens adalah siswa, yang kedua behavior, perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung. Yang ketiga, condition, menyelesaikan unit pelajaran yang dievaluasi di akhir proses pembelajaran. Yang keempat, degree, pencapaian hasil belajar. Pembelajaran terprogram setelah sukses dengan operan conditioning di Skinner yang dibantu oleh Holland.
Menerapkan hasil pembelajaran yang terkenal dengan program instruction. Pembelajaran terprogram merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang diprogram dengan tujuan peserta didik dapat membelajarkan dirinya sendiri. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, memecah kompetensi menjadi lebih spesifik. Yang keempat, mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai kemampuannya. Yang keenam, memberikan umpan balik. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudari Tessa. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh Saudari Indah Febriani Asril. Untuk Saudari Indah Febriani Asril, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ciri-ciri behavioristik. Yang pertama, mempelajari perbuatan manusia, bukan kesadarannya. Kedua, segala perbuatan dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Yang keempat, pendidikan adalah maha kuasa. Prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Kelebihan pendekatan behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat kuantitifkan. Yang ketiga, pendekatan dan efektif untuk merubah perilaku. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudari Indah Febriani Asril. Selanjutnya, pembacaan materi akan dibacakan oleh Saudara Yasir Kamil. Untuk Saudara Yasir Kamil, dipersilakan. Baik, karena Saudara Yasir Kamil terkendala oleh jaringan, saya akan membacakan slide terakhir. Kelemahan pendekatan behavioristik. Yang pertama itu, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, tindakan memperhatikan faktor internal. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas cara berkreasi dan berimitasi. Itulah pembacaan materi dari kelompok 1. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.